Halo teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Adriana Lesu, NIM 2301060027, Prodi Pendidikan Kimia, mahasiswa semester 4 dari Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang modul ajar yang telah saya buat, yaitu modul ajar kimia kelas 11. Modul ajar kimia. Dalam modul terdapat lintas modul, di mana yang pertama nama penyusun. Seperti pada slide, nama penyusunnya Adriana Lesu, jenjang SMA, tahun ajaran 2024-2025, fase F, kelas 11, alokasi waktunya 2 jam pelajaran, di mana dalam 1 jam pelajaran terdapat 45 menit. Materinya tentang stoikiometri. Berikutnya kompetensi awal. Kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai pembelajaran pada modul ini adalah memahami konsep dasar stoikiometri dan soal perhitungan yang berkaitan dengan stoikiometri. Yang berikut, target peserta didik. Tipikal umum, tidak kesulitan dalam merencana dan memahami materi ajar, gaya belajar berbeda dan pencapaian tinggi atau HOTS. Adapun sarana prasarana yang digunakan dalam pembelajaran ini, yang pertama sarana yaitu bahan ajar, buku paket, kurikulum merdeka, LKPD, modul ajar, dan PowerPoint. Untuk prasarananya yaitu LCD, laptop, dan alat tulis. Model pembelajaran yang digunakan dalam modul ini yaitu problem based learning atau PBL. Untuk pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konstruktivistik atau pemecahan masalah. Metode yang digunakan yaitu metode diskusi. Ada beberapa profil Pancasila, yang pertama bernalar kritis, yang kedua bergotong royong, yang ketiga komunikasi, yang keempat mandiri, yang kelima berkeadilan dan berwawasan global, yang kelima beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikut komponen inti. A. Capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajarannya dalam modul ini yaitu peserta didik mampu menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia, mempelajari sifat, struktur, dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa. Yang berikut tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar dari stoikiometri melalui diskusi dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan soal perhitungan kimia, yaitu massa molar, volume, jumlah partikel melalui contoh dengan benar. Dalam sebuah modul yang berikut ada pemahaman bermakna. Bagian C, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dalam modul ini yaitu mengapa pada saat kita membuat teh manis kita membutuhkan jumlah gula yang pas untuk mendapatkan rasa manis yang pas. Bagian D adalah kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini kita menggunakan waktu 90 menit, di mana pertemuannya yaitu konsep dasar stoikiometri dan perhitungannya. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik. Yang ketiga, guru memantik peserta didik dengan pertanyaan pemantik. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pentingnya mempelajari konsep stoikiometri dan perhitungannya, serta teknik penilaian yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Yang kelima, guru membentuk diskusi kelompok, di mana dalam satu kelompok terdapat 4-5 orang. Yang berikut kegiatan inti. Yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah, di mana guru menampilkan video atau ilustrasi tentang pembuatan teh manis dengan jumlah gula yang berbeda-beda. Yang kedua, guru mengajukan masalah utama yaitu apa hubungan jumlah gula dengan rasa dan hubungan ke konsep mol, massa molar, volume, dan jumlah partikel. Kegiatan inti yang kedua, mengorientasi peserta didik dalam diskusi kelompok, di mana setiap kelompok diberi LKPD yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan, dan peserta didik mencari dan membaca dari referensi seperti buku, internet, dan modul tentang konsep dasar stoikiometri dan perhitungan-perhitungannya. Kegiatan inti ketiga, membimbing pendidikan, di mana guru berkeliling dan melakukan observasi mengenai keaktifan peserta didik dalam kelompok
dan peserta didik mendiskusikan pertanyaan yang diberikan secara bersama-sama. Kegiatan inti yang keempat yaitu mengembangkan dan mengajikan hasil diskusi, di mana setiap kelompok menuliskan jawaban mereka dalam LKPD yang telah dibagikan dan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kegiatan inti yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok lain untuk bertanya seperti memberikan kritik atau saran. Yang berikut guru meluruskan konsep yang kurang tepat. Yang berikut peserta didik dibantu guru untuk melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang diperoleh peserta didik tersebut. Yang berikut kegiatan penutup, di mana dalam kegiatan penutup ini kita pakai waktunya 10 menit. Dalam kegiatan penutup, yang pertama guru mereview pelajaran dan menuntut peserta didik membuat kesimpulan dari hasil belajar yang telah dilakukan. Yang kedua, guru menuntut peserta didik untuk refleksi mengenai kegiatan pembelajaran, di mana memberikan pertanyaan seperti hal baru apa saja yang dipelajari hari ini, apa manfaat dari kita mempelajari stoikiometri, dan juga pengalaman yang dialami selama bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, guru memberikan tugas-tugas menyelesaikan contoh soal tentang stoikiometri. Yang keempat, guru menyampaikan materi pertemuan berikutnya, peserta didik diharapkan mempersiapkan diri. Dan yang terakhir yaitu guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama dan salam penutup. Dalam sebuah modul terdapat asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen formatif. Yang ketiga, sumatif. Yang berikut asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Dalam instrumen penilaian sikap, yang pertama SB sangat baik, B baik, C cukup, K kurang. Untuk skor yang dihasilkan bisa lihat di slide yang tertera. Di dalam modul terdapat rubrik, di mana dalam rubrik tersebut aspek yang dinilai yaitu yang pertama konten atau isi, yang kedua kemampuan komunikasi, yang ketiga penguasaan materi, yang keempat kerja sama tim, dan yang kelima waktu presentasi. Untuk skor-skornya bisa lihat di slide di mana terdapat sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Yang berikut saya akan membahas tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang materi stoikiometri mata pelajaran kimia semester 1 untuk kelas 11. Yang pertama, identitas kelompok. Dari kelompok 1, nama anggotanya yang pertama Laura Elvira Uskono, yang kedua Madalena Dias, yang ketiga Kartika Apriliatiku, yang keempat Selviana. Yang kedua, capaian pembelajaran pada LKPD ini yaitu peserta didik mampu menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia, mempelajari sifat, struktur, dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan konsep dasar dari stoikiometri melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang berikut, kegiatan siswa dengan model PBL yang pertama mengorientasi peserta didik pada masalah, di mana guru menampilkan seseorang yang sedang membuat teh dan memberikan pertanyaan apa hubungan gula dengan rasa dan hubungkan ke konsep mol, massa molar, volume, dan jumlah partikel. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana keterkaitan pembuatan teh manis menggunakan gula yang pas dalam stoikiometri atau massa mol, volume, dan jumlah partikel. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan stoikiometri? Pertanyaan yang ketiga, berikan contoh soal tentang stoikiometri atau massa mol, volume, dan jumlah partikel. Yang berikut diskusi kelompok. Yang pertama, guru membagi siswa ke dalam kelompok. Yang kedua, setiap kelompok menjawab pertanyaan yang ada di bagian identifikasi masalah. Yang ketiga, peserta didik mencari dan membaca dari referensi seperti buku, internet, dan modul. Yang keempat, harus ada kerjasama setiap kelompok. Yang berikut membimbing pendidikan peserta didik, di mana guru memberikan suatu pernyataan kepada peserta didik agar peserta didik bisa menjawab soal-soal yang tertera pada identifikasi masalah. Yang berikut presentasi, di mana setiap kelompok menyajikan hasil diskusi mereka masing-masing di depan kelas. Yang berikut analisis basis masalah dan evaluasi proses. Dan yang terakhir yaitu guru dan peserta didik sama-sama membuat kesimpulan.
Terima kasih.